kita ngundang 23 karena keterbatasan anggaran. Ormas Batang hari ini itu sekitar 127 yang punya badan hukum, yang dari Menkumham, yang di luar Menkumham ada 97 yang mungkin sudah habis masanya urung laporan menek. Kalau saya total Batang kemarin ada sekitar 224. Ngelola 224 ormas atau LSM atau NGO itu ya senengnya konsolake, tapi orang manut juga mumeti juga gitu aja. Ngapur ya. Ini yang saya undang ini pentolan-pentolannya terutama. Saya terima kasih sekali. Jadi jenengan hadir di sini berarti punya niat baik. Kalau yang tidak saya undang bukan karena apa, karena memang keterbatasan dari yang ada. Gitu aja. Terus yang kedua kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus tujuan jenengan saya undang ke sini itu jenengan mungkin mengikuti perkembangan di media sosial dengan lingkungan yang ada ya. Kemarin yang terakhir yang menarik itu yang di Pemalang. Mungkin ada yang mengirimkan atau tidak Batang ini. Ada sedikit atau gitu. Itu yang banyak. Mas Joyo juga monitor langsung ya. Banyak kena somoan bilang gitu. Kemudian yang hari ini yang sedang menarik itu bendera One Piece, bajak laut itu. Animasi. Komentarnya juga pro dan kontra. Penyelenggara negara kalau ketua MPR itu ngambil bijaksana, ya meskipun masang tetap NKRI dia itu. Kalau yang ekstrim yang Pak Wali Kota Solo masang ya rapopo gitu aja. Nah nanti untuk Batang bagaimana ya kita rembuk bareng itu aja. Nanti komentar saya bagaimana juga nanti saya akan berkomentar kaitannya pemasangan bendera One Piece, bajak laut. Nang Batang isono kete nang Sipung ya Mas. Nang Sipung ono sing terpasang gitu aja. Itu ada. Nah nanti saya bicaranya gini ya. Saya ini materi yang saya sampaikan, ini sebenarnya sudah berulang kali saya sampaikan di forum kerukunan umat beragama sudah, kemarin juga di depan Pak Kapolres dengan jajaran perwira, saya juga sudah saya sampaikan. Materi ini juga pernah saya sampaikan ke jamaah Islamiyah yang kemarin kita bina beserta Densus. Jadi, nah konsep yang ingin saya sampaikan ini akan menjadi frame pola pikir kita. Nyun sewu yang pernah mendengarkan ini mudah-mudahan tambah ingat lagi, bagi yang belum nanti mudah-mudahan akan menjadi konstruksi dasar berpikir. Karena gini Bapak Ibu sekalian, nyun sewu ini bos-bos saya semua, Pak Munir ngomong ya. Ini atasan saya dari karek kunan saya akan nyampaikan. Jadi kalau konsepnya betul, konsep itu dasar berpikir ya, konstruksi. Kalau kita Islam berarti Al-Quran hadisnya kuat, ayat-ayatnya, kitab-kitabnya kuat. Kalau dasar berpikirnya itu betul, nanti tingkat operasional yang lapangan, cara bertindaknya kalau polisi ilmunya itu insya Allah betul. Tetapi kalau konsepnya itu salah, jadi masalah. Nah, orang sekarang itu lebih cenderung bertindak itu berdasarkan realistis. Realistis itu kenyataan. Jadi tidak punya konsep dasar kenapa dia harus bertindak seperti itu. Kalau saya kejar, nanti malah kadang-kadang orang ngerti melu-melu konsolnya. Nah ini yang jadi masalah. Nah saya akan menyampaikan konsep tentang keindonesiaan. Ini ilmu yang menurut saya kalau kita ilmu di Indonesia ngerti, insya Allah tidak akan terjadi kayak di Pemalang, tidak ada pengibaran bendera. Nah ini mohon saya akan memberikan gambaran, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya ilmu ini juga saya dapatkan dari Mahfud MD waktu jadi Menko Polkam. Konsepnya ini juga dipakai. Lanjut. Nah, lanjut Mbak. Ini gambaran tentang Indonesia. Jadi kita bayangkan kita hidup di Indonesia. Hari ini kita hidup di Batang, hari ini kita di Kecamatan Batang, di apa ini? Kafe Ceko ya. Nah, itu kan satu titik dari peta yang ada di Indonesia. Ini gambaran secara geografi maupun demografinya. Demografi itu kependudukannya, geografinya itu secara alam, benua, diapit benua, dua lautan, benua yang gede kan.
Jumlah pulaunya ada data dari statistik itu 17.540. Jadi sangat banyak. Yang dihuni aja tidak dihuni itu lebih banyak lagi. Kebanyakan tidak dihuni malah. Ini banyak sekali. Suku bangsanya ada 1.360 suku. Bahasanya ada 726 bahasa daerah. Beragama kita yang diakui negara ada 6. Dan kepercayaan di Batang ada 14 kelompok yang tergabung dalam Majelis Luhur Pengayat Kepercayaan Indonesia. Kalau di Indonesia ada sekitar 197 aliran kepercayaan itu yang tercatat, Mas Odik. Belum kayak daerah Banyumas kita, Purbalingga itu banyak sekali yang tidak tercatat. Belum beragama adat dan budaya. Nah, ini data statistik. Mengelola Indonesia ini yang sekian banyaknya itu dengan lahir dari plural perbedaan tadi itu wangel. Satu sisi itu merupakan suatu potensi kekuatan, ya. Satu sisi merupakan potensi kekuatan, tapi satu sisi itu juga masalah manakala tidak dikelola dengan baik, memanajemennya akan menimbulkan konflik sosial yang penyelesaiannya sulit. Nah, satu sisi hasanah, kekuatan, satu sisi adalah kelemahan. Nah, untuk itu perlu pengelolaan di dalam manajemen pengelolaan penanganan konfliknya. Nah, dan ini kalau saya suratnya apa Pak Kiai Subaghi yang kita berbangsa-bangsa bersuku-suku surat Gujarat ya Pak? Ya itu ya, ada yang tahu ya, bersuku-suku berbangsa-bangsa gini saya Pak Yai nggih. Laki-laki perempuan kan diciptakan untuk saling kenal mengenal ya. Ya, saling kenal mengenal, bukan saling bermusuhan. Yang membedakan kan ketakwaannya nggih Pak Kiai. Nah, itu konsep secara spiritual. Makanya yang namanya perbedaan di alam Indonesia ini merupakan fitrah. Kodrati kalau kalian misalkan sunatullah. Jadi perbedaan itu ada. Lari lagi. Ini gambaran tentang Indonesia. Lari Mas. Lagi lanjut. Nah, jadi gambaran tadi menggambarkan, ini saya agak serius ya kayak mau kuliah karena ini konstruksi. Karena konstruksi dari harus merasuk dalam jiwa. Jadi secara demografis maupun secara geografis, bangsa Indonesia sangat kaya dengan berbagai keberagaman yang kemudian membentuk kebangsaan Indonesia sebagai negara yang plural. Ini yang terakhir ya, yang perlu digarisbawahi. Negara plural. Pengertian plural itu macem-macem. Es campur kalau kalimat saya. Es campur. Lanjut Mas. Nah, sekarang karena kita plural, kita itu punya identitas kebangsaan. Kalau pribadi namanya talenta. Gawan bayi. Setiap manusia kan gawan bayi ini beda. Meskipun dalam satu kandungan, talentanya juga beda. Tetapi kita punya identitas kebangsaan Indonesia. Identitas itu ibaratnya kalau dulu namanya jati diri bangsa. Itu ya Mas Odik ya. Jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa? Karakternya Pak Kiai Subaghi itu bagaimana? Karakternya Agung itu bagaimana? Itu ada identitas yang harus kita tahu karena kita bangsa Indonesia. Jangan sampai kita bangsa Indonesia tapi orang ngerti identitasnya kita. Itu nanti jadi masalah. Karena identitas wong Amerika, wong Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, wong Arab itu beda. Nah, ini identitas Indonesia. Yang pertama, ini saya satu persatu. Keberagaman bangsa telah diakui dan ditempatkan sebagai salah satu identitas kebangsaan Indonesia sejak masa kebangkitan nasional. Jadi kita itu terbentuk dari keberagaman, bukan dari suatu kesatuan, dari satu. Nah ini yang perlu digarisbawahi, keberagaman. Sejarah mengatakan perjuangan kita sebelum lahirnya kebangkitan nasional tanggal pinten nggih? 20 Mei. Lahir 1908 pembentukan Budi Utomo. Disitulah kesadaran bangsa sudah mulai ada. Angger kita berjuang dewek-dewek cara bahasa Purbalingga, orang pernah bersatu dengan semua elemen bangsa, orang bakal menang. Orang bakal menang. Itulah sejarah. Dari kebangkitan nasional, kesadaran itu muncul lagi di saat
28 Oktober, hari apa itu? Sumpah Pemuda. Pemuda. Setelah menyatu makin kuat, akhirnya 17 Agustus 45, hari apa? Kemerdekaan yang sebentar lagi kita akan peringati 80 tahun. Kemudian dalam perjalanan segini setelah rampung, apakah itu rampung? Belum. Kita diakui oleh PBB aja tahun 1950 baru diakui. Kemudian pecah belah antar kita di Indonesia, rebutan politik maupun secara kekuasaan terjadi sepanjang sejarah dan sampai saat ini juga terjadi, belum rampung. Padahal secara konsep itu sudah rampung. Dan sejarah mengatakan politik divide impera, pecah belah antar pertarungan antar anak bangsa itu menjadi titik lemah kita. Karena kita tadi plural sekali. Kalau tidak dikelola menjadi suatu kesatuan, akan menjadi suatu permasalahan. Sejak awal konsep kebangsaan yang dianut oleh para pendiri bangsa adalah kebangsaan yang tidak menghilangkan keberagaman. Pengertian ini apa? Meskipun kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yang Jawa tetap Jawa, Sunda tetap Sunda, Islam tetap Islam, Katolik Katolik, Hindu tetap Hindu, kepercayaan yang tetap kepercayaan, itu tidak akan dihanguskan. Tetap dalam suatu perbedaan karena itu fitrah. Makanya pembentukan negara Indonesia itu kalau saya katakan itu tidak melanggar kodrat alam. Karena kodrat alam itu tercipta dari perbedaan. Kalau teori Big Bang kan dulu satu, kemudian pecah, akhirnya menjadi kita berbeda-beda. Tetapi unsur esensinya itu kan satu, asal muasalnya. Nah, identitas kebangsaan Indonesia tidak pada satu suku. Nah ini perlu diingat. Identitas ciri khas Indonesia itu tidak pada satu suku. Kita orang Jawa kebanyakan, hampir mungkin 80% orang Jawa bukan dari Jawa, ras, bahasa ataupun agama tertentu. Kita di Indonesia kebanyakan Muslim, Islam. Kita bukan ngambil dari Islam saja. Nah ini identitas kebangsaan Indonesia. Identitas kebangsaan Indonesia adalah pada satu ide, gagasan, cita-cita Indonesia merdeka dan menghapuskan penjara di atas dunia. Kesimpulannya gini nih, kita kan berbeda. Pertanyaannya titik samanya dari perbedaan yang ada itu di mana? Perbedaannya itu dalam suatu ide yang ada di otak kita, gagasan atau cita-cita pada saat itu ingin bebas dari Belanda, bebas dari penjajah, meskipun kita berbeda. Dalam kelanjutannya ke sini sesuai dengan Pancasila yang hari ini timbul adanya bendera One Piece itu kan salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat penyelenggara negara ini pejabatnya kakek korupsi, akhirnya rakyatnya puas melalui media bendera sebagai bentuk berontak sosialnya. Nah nanti akan saya kaji lebih dalam lagi. Nah ini yang menjadi titik tumpunya sebenarnya cita-cita kita itu sama. Pada saat itu ingin merdeka bebas Belanda. Kalau sekarang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penyampaian saya Nyun Sewu jelas betul? Jelas. Ini saya satu persatu karena ini konsep. Kalau nanti konsepnya ini betul dalam berbangsa, insya Allah baik. Nah, lanjut. Nah ini Pancasila sebagai pemersatu keberagaman dari beda-beda yang ada, mencari titik temu, misalnya titik kalimatun syafa. Titik kalimatun syafa dari perbedaan yang ada itu ada ukuran indikator yang menjadi alat pemersatu itu Pancasila. Indonesia sampai sekarang masih kuat karena sebagian besar masih ngugemi Pancasila. Apakah ada warga kita yang tidak akan Pancasila yang menjadi dasar negara selain Pancasila? Ada. Dan permasalahan itu sebenarnya timbul sebelum kemerdekaan itu terjadi. Melihat di dalam Magna Carta Piagam Jakarta, pada saat itu kan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pada saat itu menghendaki negara Indonesia itu dengan seperti itu, akhirnya dalam perkembangannya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perbedaan-perbedaan itu sejak sebelum Indonesia merdeka dan sampai sekarang itu belum rampung. Tetapi karena ini Pancasila sudah menjadi konsensus. Konsensus itu artinya bekas seperpahakan dari semua pihak. Akhirnya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sering saya sampaikan dari 9 penyusun
Pancasila sebagai dasar negara, Yusewu yang beragama di selain Islam, Kristen itu hanya satu, Amaramis. Kalau pada saat itu bersepakat, penghulu kan Islam kabeh, jadi negara Islam bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa kita tidak memilih agama Islam sebagai negara, sebagai dasar negara? Karena apa? Kita tahu Indonesia plural. Kalau nanti dijadikan negara Islam sebagai dasar negara, ada warga yang tidak terima, yang berbeda agama. Inilah menurut saya para pendiri bangsa kita, terutama para alim, para kiai, menempatkan kepentingannya itu sangat luar biasa sekali. Inilah menjadi pemersatu keberagaman. Jadi kalau secara teori sekarang ya Pak, teorinya orang Jepang, negara itu bisa hilang Pak, kalau kita tidak mengugemi dan sebagai dasar negaranya. Nah ini yang saya khawatirkan seperti itu. Trennya kok kelihatannya makin ke sini. Kalau rakyat sih biasanya lebih manut, tapi kalau penyelenggara negara contoh dalam tindakan sikapnya tidak mengikuti, ini akan menjadi dasar pembenar. Jadi yang dilihat kan kesalahannya penyelenggara negara, tetapi yang ditembak akhirnya Pancasila. Ini yang kasihan sejak zamannya Pak Harto itu. Kayak kita orang Islam, sing salah Al-Qur'ane apa wonge? Kan wonge Pak. Al-Qur'ane kan tetap benar firman Allah. Dan ini yang hari ini sekarang diserang, ini dasar negara yang dianggap kurang benar. Ini konsep yang salah. Konsep yang salah. Kalau melihat negara itu bukan melihat dari penyelenggaranya, tapi penyelenggara seharusnya tunduk dan taat pada itu. Nah, masalahnya inconsistent. Itu ciri khas orang Indonesia. Pinter ngomong tapi kelakuannya orang sejalur. Nah saya nyampaikan seperti itu juga punya pertanggungjawaban ini apa? Yang saya ulang. Nah ini dengan segala keberagaman yang ada, alhamdulillah negara ini masih bertahan di tengah berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Saya agak panjang ya Mas, nanti ngomongnya karena ini dasar. Yang datang silih berganti. Negara harus NKRI, rezim bisa berubah. Setiap pemilu bisa berubah, tapi negara tetap harus NKRI. Pancasila harus tetap jadi dasar negara. Kita bersyukur para pendiri The Founding Father telah mewariskan pedoman bagi kita agar tetap berada dalam persatuan dan kesatuan. Nah ini, dalam persatuan dan kesatuan. Warisan itu adalah Pancasila karena telah mempersatukan seluruh anak bangsa yang berbeda, sehingga Pancasila pun telah menjadi pengikat sekaligus identitas bangsa Indonesia. Jadi identitas bangsa Indonesia kalau secara karakter negara bangsa itu kan gabungan aku pribadi Agung, aku wong Jawa punya karakter ono wong Sunda, kemudian karakter wong Sunda, wong Jawa, wong Sumatera dijadikan menjadi bangsa Indonesia. Nah ciri khasnya ya Pancasila, karena Pancasila ini sebagai istilahnya kristalisasi, rangkuman intisari saripati dari apa yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita ingin negara yang negeri terjadi pribadi yang bagus, pribadi kita sama dengan identitas bangsa Indonesia. Yang sering dipermasalahkan oleh kelompok radikal, berulang kali kelompok radikal ini. Pancasila itu produk manusia. Al-Quran itu firman Allah. Hebat mana antara firman Allah dengan produk manusia? Itu orang radikal mesti takutnya ngono. Ya. Terus pertanyaan pernah saya ditanyakan juga, apakah mengamalkan Pancasila bisa masuk surga atau tidak? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim. Saya jawab, Pancasila itu bukan agama ya. Ini Pancasila itu bukan agama. Tapi perlu diketahui unsur Pancasila kausa material bahane gawe Pancasila adalah satu, itu nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Jadi apakah Pancasila bertentangan dengan Islam, dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Unsur kausa materialnya, bahannya, kalau sering saya analogkan itu kan sering roti ini. Roti ini kan dibuat dari tepung, dari garam, dari gula, dari telur. Ya, kausa material asal muasal roti. Ono gula, ono garam, ono tepung, ono telur, ono mentega lainnya. Bahan Pancasila satu itu kebenaran universal, nilai-nilai yang ada di semua agama. Maka tidak bertentangan. Yang kedua, bahan kausa material Pancasila itu berasal dari kearifan lokal. Makanya tidak ada budaya yang ada di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Tunjukkan ke saya. Itu nggak ada. Karena bahannya itu
Kemudian yang ketiga, sumbernya dari pandangan para pemikir yang ada di dunia ini. Makanya kan kadang-kadang memahami Pancasila bingung. Pancasila sebenarnya ideologi sosial atau kapitalis atau makar atau komunis. Karena itu kan kehebatan para pendiri kita meramu, mencari perbedaan. Itu menurut saya itu kalau kata-kata saya itu kan ini bukan wahyu, karena ini bukan Pancasila, bukan agama, tapi para pendiri itu mendapatkan ilham yang terbimbing dari Sang Pencipta. Itu kan bukan hal yang luar biasa. Dan satu-satunya yang ada di Indonesia keterlibatan bentuk negara, kebentukan Pancasila, Tuhan Allah itu kan adanya. Buktinya apa? Di Undang-Undang Dasar aja alinea ketiga katakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh dengan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu atas berkat rahmat Allah, bukan atas analisis manusia. Keterlibatannya ada di dalamnya. Nah, ini kadang-kadang pemahaman itu belum dipahami oleh sebagian daripada kita, langsung menentang. Nanti di dalam perkembangan Pancasila akan kami sampaikan juga. Lanjut. Nah ini Pancasila menjadi ikatan sekaligus identitas kita sebagai bangsa karena ia tidak dibentuk oleh tokoh satu saja. Nah ini Pancasila tidak lahir dari nilai-nilai yang bersumber pada satu agama atau suku tertentu. Kalau kita berbicara mayoritas, minoritas, di dalam ilmu Pancasila itu tidak ada.